Biasanya kita kan dengar musik dari ruang audio. Sekarang pengen dengar juga dari mobil. Kebetulan saya ngobrol dengan founder Yamaha di Indonesia. Teman-teman tahu Aswin Susianto. Kali ini mau dengerin bagaimana sound system di mobilnya. Saya yakin ada yang banyak hal menarik di sini. Yuk kita ke rumahnya dan kita jumpai mobilnya. Baik, kamu kita. Nah, terima kasih nih. Iya. Ini home kan? Nah, kita tahu lah Pak Wender itu kan judge ya di beberapa asosiasi mobil ya. Iya, certified judge. Certified judge. Nah, jadi pengen denger nih gimana sih sound system di mobilnya? Mungkin boleh cerita sedikit. Oke, baik. Jadi gini, Om Gatot, kebetulan saya waktu itu punya keinginan untuk pasang sesuatu yang simple, working, tapi tetap sound quality-nya bagus. Nah, terus saya cari-cari paket, karena saya pengen yang simple. Nah, ternyata ketemu sama sistemnya Pioneer. Oh, ya, jadi kebetulan saya pakai head unitnya Pioneer yang high res ya, subwoofernya juga, powernya juga. Kemudian malah karena saya waktu beli paketan itu, saya ditawarkan untuk coba atau riset nih ya, varian baru dari loudspeaker Pioneer yang diedarkan di Indonesia gitu ya. Terus ada 3 dan terus beberapa bulan ini saya tes, bahkan salah satunya saya pasang di mobil gitu ya. Terus mungkin kalau untuk memperjelas saya juga pengen tunjukin kalau boleh gitu ya sebentar. nah, ini dia. Ya, ini kebetulan ada 3 nih ya, jadi Om Gatot mungkin satu bisa saya jelaskan. Jadi ya, saya nyoba yang saya 170C ini, itu sebetulnya buat benar-benar plug and play. Jadi menggantikan speaker standar di mobil. Bedanya apa sih kalau yang dibilang plug and play sama yang enggak? Sudah disediakan mountingnya. Jadi dia bisa untuk rata-rata kendaraan yang berada di Indonesia. Jadi ada yang Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Suzuki ya, terus dan merek-merek lainnya lah ya. Jadi ya udah disediakan mounting standarnya. Modelnya ya seperti ini ya, ada satu garansinya, kemudian sudah disediakan processornya juga ya. Nah, sudah lengkap ya, terus di dalamnya juga ada frame-nya itu, jadi bisa dipasang ya, lebih mudah, mempermudah lah, dan lebih cepat juga pasangnya, karena memang dudukannya tidak perlu ditambahin apapun gitu ya, ditambahin apapun dari bawaan speakernya sudah ada gitu. Itu satu hal ya yang ya. Nah, dia ada 3 model ini ya, kebetulan 3 model ini memang dirancang untuk disesuaikan dengan marketnya ya. Jadi ada yang model high performance ya, high performance. Kemudian ini yang seri terbaru dari Pioneer, sudah memakai logo high res juga nih ya, karena tweeternya itu bisa extended frekuensi gitu ya. Terus 65 kHz ya, ada beberapa tipe ya. Jadi ada tipe yang sampai 65 tuh yang di flagshipnya. Oh, itu yang di flagshipnya. Kalau yang di sininya dia itu sampai 58.000, 58 ya. Kemudian ada yang sampai 64.000 tuh yang berikutnya. Oh. Ya, yang berikutnya. Nah, ini sebetulnya juga sudah pakai crossover yang lebih baik. Kemudian bahannya juga lebih baik lagi. Jadi kalau yang tadi itu dia pakai polyurethane ya. Kalau ini udah yang pakai aramid, sebagaimana dipakai di carrozzeria kalau di Jepang ya. Terus itunya.
Terus seperti diketahui Roselia itu adalah tipe tertinggi dari Pioneer. Kemudian selain itu dia juga tetap dilengkapi sama frame-frame yang bisa dipakai untuk mobil-mobil standar di Indonesia. Ya, itu satu hal yang memang menarik dari tipe Pioneer kali ini. Kemudian yang ketiga, nah ini flagshipnya. Ini flagshipnya nih yang mahal. Ya, yang mahalnya ya. Ya. Kalau ini dia sudah mempergunakan juga aramid ya. Kemudian crossovernya dia komponennya lebih berkualitas. Serta ini asli made in Japan. Oh. Ya. Jadi benar-benar memang dia untuk pasar di Jepang sebetulnya. Betul. Nah, teman, karena memang ada demand atau kebutuhan, ini dipasarkan juga di Indonesia. Ya. Nah, itu yang jelas dia twitternya itu ring radiator, dan ini suara paling extended, low-nya juga paling bagus. Ya. Ini kebetulan seri ini yang dipasang di kendaraan saya. Nanti kita bisa dengar suaranya gitu ya. Nah, Ya, ya. Ini waktu itu dalam waktu pemasangannya gimana? Mudah ya? mudah karena gini, ya nggak sampai 2,5 jam itu udah kelar semua gitu ya. Karena memang dia soket-soketnya segala macam itu sudah ada. Apalagi yang tipe-tipe yang memang buat kendaraan di Indonesia ya, dia benar-benar pakai ente untuk kita colokin gitu. Jadi sudah ada gitu. Nah, kalau yang ini dia juga sangat mudah untuk dipasang karena memang dirancang untuk ditaruh di pilar twitternya. Oh iya. Ya, jadi udah ada dudukannya. Ya. Jadi kita tidak perlu misalnya membuat dudukan baru, Ya. tidak perlu custom, udah bisa langsung gitu. Dan dia twitternya dispersi suaranya lebar, jadi kita bisa dengerin on dan off axis. Ya. Nah, ini merupakan satu keunggulan dari Pioneer yang dia juga mengatakan bahkan ini kan flagship edition ya. Jadi ini seri tertinggi dari loudspeaker Pioneer untuk car audio di seluruh dunia ya, ini flagshipnya satu. Karena dia tipikal suaranya lebar ya, jadi Twitter itu tidak harus kita arahkan ke istilahnya on axis. Jadi on axis itu yang langsung nembak ke telinga gitu ya. Dia bisa ditaruh lebih ke posisi off axis. Gunanya apa? Kalau di mobil posisi on dan off axis itu kita bisa ngatur ketajaman suara dari high frekuensinya. Kan kita lebih suka suara high frekuensi itu yang lebar, bukan yang tajam ya. Terus yang kedua, itu bisa membentuk ilusi panggung yang lebih juga nyata karena dengan sebaran frekuensi yang lebih baik ya, on dan off axisnya sama baiknya, otomatis jadi pada saat kita mendengarkan itu tidak harus di posisi pengemudi, di posisi samping driver atau di belakang, kita juga mendapatkan energi suara yang relatif lebih seimbang. Ya. Gitu. Ya, kalau saya baca emang kesan lain adalah selain detail dia ini natural ya. Jadi lagu dia akan bersuara sebaik apa yang diasupkan kepadanya ya. Kayaknya makanya harus yang berkualitas juga. Ya gitu. Jadi ya, speaker bagus itu satu ciri yang mungkin bagi beberapa orang dianggap juga unik ya. Jadi speaker bagus itu dia akan lebih cenderung menampilkan apa adanya dari perangkat pendukung lainnya maupun dari sisi rekamannya. Jadi kalau misalnya kita punya recording yang memang kualitasnya bagus, kemudian perangkat pendukungnya juga normal, bagus juga ya, maka itu hasilnya akan lebih bisa kita dengar lebih jelas. Ya. Nah, kebetulan juga atau uniknya juga bahwa kebalikannya, kalau kita misalnya pakai source-nya kurang bagus atau mungkin perangkat pendukungnya kurang bagus, biasanya kita juga lebih mudah untuk dengar kekurangannya. Mungkin itu yang perlu disampaikan juga ya. Jadi jujur ya, lebih jujur dan lebih bisa dikatakan untuk men-setting yang seperti ini kita butuh pemahaman agar kita tidak berlebih-lebihan dalam mengatur suaranya ya. Dia tidak perlu harus yang heboh untuk bisa bersuara bagus gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu over processing atau over apalah gitu. Ya, kayak gitu. Ya gimana kalau sekarang kita ngobrol sesekali tapi lebih banyak kita dengerin. Yuk. Oke, ya.